Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya, mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh ada kembali ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini, kami akan merenungkan Tuhan firman-Mu ya Bapa. Bagi kami semuanya Tuhan, kami serahkan waktu ini saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ikut bersama-sama juga dengan kami semua pada saat pagi hari ini Tuhan. Supaya kami terus ya Tuhan, diajar dan dilengkapi oleh firman Tuhan. Kami syukur, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Jadi Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur bahwa pembacaan kita sudah sampai kepada kitab Mazmur pasal 49 sampai yang ke-51. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat, membaca dan merenungkan yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur 51 ini adalah dengan sebuah judulnya yaitu pengakuan dosa. Ayat yang pertama saya akan bacakan sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan menunjukkan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengakuan ya dari Daud ketika saudaraku maka ia melakukan sebuah dosa perzinahan, yaitu dengan Batsheba. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan ceritanya itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ketika Nabi Daud, saudaraku, sebagai seorang raja pada saat itu yang berdosa di hadapan Tuhan oleh karena dosa perzinahan, maka Tuhan menyuruh nabinya datang, ya, yaitu Nabi Nathan datang untuk memperingatkan, untuk memberitahukan apa yang dilakukannya, ya, dosa yang diperbuatnya, bagaimana ia menghampiri Batsheba dan sesudah itu merancang pembunuhan terhadap suami daripada Batsheba. Nah, kalau aku dikasih oleh Tuhan adalah kita lihat ini adalah sebuah hal yang luar biasa ketika seorang raja ya yang melakukan dosa di hadapan Tuhan dan datanglah seorang nabi Tuhan. Lalu ketika seorang nabi Tuhan menegur apa yang dilakukannya, apa yang menjadi dosanya, dia dengan segera merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya. Itu artinya bahwa ketika ada teguran datang, ketika ada nasihat datang, ketika ada seorang nabi Tuhan yang diutus untuk memberitahukan, ya, mengatakan kepadanya apa yang menjadi pelanggarannya, apa menjadi dosanya, dan dengan segera dia bertobat. Inilah satu hal yang luar biasa, ya. Tentulah tidak akan mudah, ya, pada saat itu sebagai seorang Raja Daud pada saat itu yang adalah raja pada saat itu di Israel. Tapi ketika dia mendengar teguran tersebut, maka dia dengan segera merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui setiap dosanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terlalu yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan terus mengasihi setiap kehidupan kita, dan manakala saudaraku umatnya yang berbalik, yang berbuat dosa, kejahatan di hadapan Tuhan, dan kalau firman Tuhan datang menegur, menasihati, itu tandanya Tuhan masih mengasihi setiap kehidupan kita, supaya kita jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian, dan kita jangan binasa oleh karena dosa yang dilakukan. Aku kalau sampai pada hari ini Tuhan, kita terus mendengar firman Tuhan yang datang untuk mendidik, mengajar, ya, memberitahukan, menasihatkan, memperbaiki, ya, maka menyatakan setiap kesalahan kita, dosa kita, itu artinya bahwa Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita, dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang binasa oleh karena dosa kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena
kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita, sehingga firman Tuhan harus terus disampaikan. Dan saudaraku, bahwa firman Tuhan tentang pengajaran, tentang yang memberitahukan, yang mendidik, ya, yang perbaiki, itu harus terus disampaikan. Itu harus terus disampaikan kepada setiap umat Tuhan, supaya kita semuanya dari dikasih oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita perhatikan, baca di dalam bagaimana di dalam 2 Tawarik pasal yang terakhir, ketika Tuhan akhirnya membuang juga, ya, kerajaan Yehuda, ya, dari hadapannya ke dalam pembuangan ke Babel, maka saudaraku, di situ disampaikan oleh firman Tuhan bahwa berulang-ulang Tuhan telah mengirim nabi-nabinya, ya, utusan-utusannya untuk datang memberitahukan mereka supaya jangan berbuat jahat, jangan membelakangi Tuhan, jangan berbuat dosa, ya, di hadapan Tuhan, ya. Dan saudaraku, ketika nabi-nabi ini, ketika hamba-hamba Tuhan datang, utusan Tuhan datang untuk memberitahukan kepada para penguasa pada saat itu, ya, raja-raja, ya, dan saudaraku, kita lihat kata firman Tuhan, tetapi mereka mengejek, ya, mereka menganggap remeh setiap firman Tuhan yang datang kepada mereka. Dan akibatnya apa, saudaraku? Tuhan membuang umatnya, tidak menyayangkan sendiri umat pilihannya itu, membuang jauh dari hadapannya, karena tidak mungkin, kata firman Tuhan, karena tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. Itu artinya apa? Begitu kasihnya kepada bangsa ini, kepada umat pilihannya, supaya mereka jangan sampai dimurkai oleh Tuhan, jangan sampai mereka menerima kebinasaan, tetapi oleh karena para pemimpinnya, oleh karena mereka yang menolak setiap didikan Tuhan, setiap ajaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Tuhan tidak menyayangkan umat pilihannya sendiri, tapi Ia membuang jauh dari hadapannya. Kalau kita perhatikan kerajaan yang utara, kerajaan Israel, saudaraku, dibuang jauh lebih dahulu, yaitu ke kerajaan Asyur. Dan demikian juga yang kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda, ya. Kalau kita perhatikan, masih ada beberapa raja-raja juga yang hidup saleh, yang hidup benar. Tapi juga, saudaraku, ketika raja yang berikutnya membelakangi Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan, sampainya pada kerajaan, ya, yang terakhir itu, saudaraku, akhirnya Tuhan membuang jauh dari hadapannya. Ya, Tuhan tidak menyayangkan umat pilihannya sendiri, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Begitu mereka melakukan dosa, ada saja nabi-nabi Tuhan datang yang ingin memberitahukan supaya mereka segera sadar dan berbalik dari segala tingkah langkahnya yang jahat. Ya, jadi artinya bahwa Tuhan masih mengasihi mereka, dan supaya Tuhan tidak mau supaya mereka jangan jatuh ke dalam kebinasaan. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, sampai pada hari itu firman Tuhan kalau terus datang dan ingatkan, ya, kepada setiap kehidupan kita, ya, dengan berbagai macam cara Tuhan memberitahu kepada kita. Itu artinya bahwa Tuhan masih mengasihi setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan masih mengasihi setiap kehidupan kita, supaya kita boleh meninggalkan setiap hal-hal yang tersebut dan berbalik kepada Tuhan. Nah, kita tahu apa juga berarti, artinya juga bahwa Tuhan masih memiliki rencana atas setiap kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Jangan sampai engkau binasa di dalam hal yang kau lakukan, dalam pelanggaran, dalam dosa kita. Ya, siapapun kita, baik yang berbicara maupun setiap kehidupan kita, lalu dengan rendah hati kita datang dan mengatakan, Tuhan, ampunilah, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Karena ini satu contoh teladan yang begitu baik, saudaraku, yang dituliskan dalam pengalaman rohani Raja Daud ini. Ketika ada teguran, maka dia dengan segera datang merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, ya, atas apa yang disampaikan oleh utusannya, ya, untuk menegur daripada Raja Daud ini, saudaraku. Ya, kalau perhatikan, tidak mudah bagi seorang raja pada saat itu, ya, untuk mendengar. Kalau kita perhatikan, ada raja-raja lain juga ketika Nabi Tuhan datang, saudaraku, mereka tidak melakukan apa yang menjadi, ya, kehendak Tuhan bagi mereka. Tapi ini adalah sebuah contoh yang begitu luar biasa, ya, bagi saya dan saudara, bahwa ketika ada hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan datang, maka dia dengan segera merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kasih-Nya. Artinya bahwa Tuhan mengasihi Daud, ya, Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan mengasihi mereka supaya jangan sampai binasa, ya, oleh karena
Apa yang dilakukan? Oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita juga ketika Tuhan datang ya menegur hambanya ini, Raja Daud ini, saudara. Berarti artinya itu apa juga, saudaraku? Masih jadi disucikan, ya, dan mengakui segala dosanya. Dan berikutnya, saudaraku dikasih bahwa Tuhan masih terus akan memakai kehidupannya menjadi seorang raja bagi umatnya untuk memimpin mereka, menggembalakan mereka. Dan juga saudara kita lihat masih ada pengalaman-pengalaman rohani, masih ada yang harus dikerjakan, dilakukan melalui kehidupannya. Jangan sampai pada saat itu ketika dia melakukan hal demikian dan saudara tetap tinggal dalam keadaan yang berdosa, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka pastilah saudaraku akan ada kebinasaan. Tapi Tuhan tidak mau umatnya tinggal dalam keadaan yang demikian. Itu sebabnya dia mengasihi dan dia menyatakan kesalahannya, ya, menyatakan pelanggarannya, apa yang dilakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kehidupan kita, sehingga firman Tuhan terus disampaikan, diperintahkan kepada kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendidik, firman Tuhan yang mengajar, firman Tuhan yang ingin memperbaiki setiap kehidupan kita, ya, bahkan menyatakan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, supaya terus kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan masih mengasihi setiap kehidupan kita, ya. Makanya saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bila firman Tuhan yang terus datang mengingatkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh berbalik daripada setiap pelanggaran dan dosa kita. Saudaraku terkasih, bila Tuhan sudah tidak menyayangkan umatnya, berarti itu artinya mungkin saja tidak ada teguran lagi. Tapi kalau masih ada teguran, saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu artinya kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap teguran, nasihat daripada firman Tuhan. Setiap kehidupan kita, siapa saja kita, baik saya yang berbicara maupun setiap kehidupan kita, saudaraku dikasih Tuhan, tidak akan luput dari pengamatan Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ya, dan melimpahkan kekuatannya bagi setiap kehidupan mereka. Itu artinya juga setiap kehidupan kita yang ada saat pagi hari ini, aku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kehidupan saya dan saudara di hadapan Tuhan, karena kasih yang begitu besar, karena setianya yang begitu besar atas setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan perlu terus datang untuk memberitahukan, ya, mengingatkan kita asal setiap firman-Nya. Dan kita tahu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita dan pelanggaran kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan dan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kasih oleh Tuhan, kalau pada pagi hari ini kehidupan kita dijumpai, didapati oleh Tuhan adalah orang-orang yang membelakangi Tuhan, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan datang mengingatkan setiap kehidupan kita, ya, untuk kita belajar, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dijumpai, didapati oleh Tuhan dalam terus keadaan hidup yang benar, yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari terus kita jalankan kehidupan ini. Kita jalankan terus, ya, apa menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya, supaya melalui kehidupan kita ini, saudaraku, karya-karya Tuhan, tugas yang Tuhan taruh bagi kehidupan kita ini, terus Tuhan nyatakan. Tuhan terus memakai setiap kehidupan saya dan saudara, ya, untuk menjadi alatnya Tuhan, ya, alat yang memuliakan, ya, namanya melalui setiap kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah menunjuk kepada firman Tuhan, ya, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ini, yang datang kepada kita, yang datang seperti api yang ingin membakar, ya, seperti pedang bermata dua, ya, yang datang juga seperti palu atau godam yang ingin menghancurkan hal-hal yang keras, ya. Memang demikianlah kebenaran firman Tuhan yang ingin memperbaiki, ya, yang ingin mengajar,
ingin menyatakan kesalahan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Manakala kehidupan kita dijumpai, didapati ya oleh firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang menjadi kehendaknya, maka saudaraku terkasih, terimalah dengan lemah lembut setiap pengajaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kehidupan kita. Ya, dan kita mengatakan, Tuhan, kita contoh seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Manakala firman Tuhan itu datang oleh utusan Tuhan yang disampaikan kepadanya, dia dengan segera merendahkan diri di hadapan. Janganlah ambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Hapuskanlah setiap pelanggaranku. Tahirkanlah aku. Saudaraku, ini adalah sebuah sikap yang luar biasa. Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku telah berdosa terhadap Engkau sajalah. Aku telah berdosa terhadap Engkau sajalah. Aku melakukan semuanya ini. Karena itu, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, sucikanlah aku, tahirkanlah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu kasihnya ya kepada Raja umatnya ini. Supaya terus saudaraku dalam kebenaran dan dalam pimpinan Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan. Supaya juga ada pengalaman-pengalaman rohani lagi yang boleh dia lihat bersama dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan supaya juga saudaraku terkasih oleh Tuhan melalui kehidupannya, melalui pengalaman-pengalaman rohani itu, akhirnya kalau kita lihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa dibukukan dan ditulis sebagai pengalaman rohani juga bagi setiap kehidupan kita untuk kita bisa pelajari. Karena Tuhan masih demikian juga setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita, saudaraku, sehingga Tuhan terus firman Tuhan terus diberitakan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang terus datang untuk mengingatkan kita semuanya, menasihati kita semuanya, untuk mendidik, untuk mengajar setiap kehidupan kita. Siapapun kita di hadapan Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita mengatakan, Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan menerima dengan lemah lembut setiap firman Tuhan, setiap didikan, setiap ajaran, setiap teguran, setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang datang atas kehidupan kami dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan tentunya, supaya kehidupan ini lebih kudus, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu yang saya katakan, manakala setiap kehidupan kita telah dijumpai oleh Tuhan di hadapannya, saudaraku, dalam posisi yang terus berjalan dalam kebenaran, berjalan kekudusan, Tuhan, kita terus mohon kepada Tuhan supaya Tuhan terus mendidik, Tuhan terus mengajar kita, terus kita diberikan kemampuan untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan di dalam berjalannya kita dalam pimpinan Tuhan, terus kita juga terus semakin dibawa untuk menghasilkan karya-karya Tuhan melalui setiap kehidupan kita, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Supaya kita menjadi orang yang gemuk, menjadi orang yang berisi, menjadi orang yang punya nilai baik dalam segi pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan, maupun juga dalam nilai pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya firman Tuhan juga datang untuk mendidik, mengajar, untuk menyatakan setiap kesalahan kita, menyatakan setiap dosa kita. Itu artinya dengan rendah hati kita datang mengatakan, Tuhan, sayalah orangnya itu, dan Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Sucikan saya. Dan berikutnya Tuhan, oleh kekuatan-Mu, yang mau berbalik ya dari segala hal-hal yang jahat ini, yang menyakiti hati Tuhan. Ya, yang berbuat dosa. Supaya tidak terjadi kebinasaan. Supaya tidak terjadi murka Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal telah menanggung setiap kutuk hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya mati binasa di dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan maut. Tapi dia datang untuk, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita itu. Supaya kita yang harusnya mati hidup untuk kebenaran. Karena dia setelah menebus kehidupan kita. Itu sebenarnya kata firman Tuhan. Saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Kristus ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekarang kita hidup untuk Tuhan. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai tubuh ini untuk memuliakan Allah. Bukan sebagai senjata-senjata kezaliman. Senjata-senjata yang berdosa. Mengikuti perbuatan-perbuatan dosa dan tinggal di dalamnya. Tetapi kita pakai hidup ini, ya saudaraku, menjadi hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan hidup dalam dosa, bukan hidup dalam cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Apa yang kita katakan, jangan sampai kita berdosa melalui perkataan kita. Ya, jangan sampai kita menuduh Allah berbuat yang tidak ada, tidak curang kepada kita. Jangan sampai juga melalui perkataan ini, perkataan yang terus, saudaraku, yang menyakiti hati sesama, ya, yang terus juga menyerang dan yang juga terus, saudaraku, dalam perkataan-perkataan yang tidak benar. Jangan sampai juga kita memikirkan
hal-hal yang tidak sesuai dengan benar Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara kita seluruhnya dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Setiap kehidupan kita tidak sama lagi dengan ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena kita terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia lama kita telah ditanggalkan menjadi manusia yang baru. Sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Makanya oleh pertolongan Roh Tuhan, yang baru ini terus kita kenakan dalam kehidupan kita. Yang baru ini Tuhan terus menjadi perlengkapan rohani setiap kehidupan kita. Supaya kehidupan yang berjalan ini semakin mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menolong setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Pastikan bahwa setiap kehidupan kita terus, saudaraku, mendengar ketika kita mendengar dan melakukan dan menghidupi setiap kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan datang untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk memberitahu kita. Artinya bahwa itu kasih Tuhan masih sangat besar bagi setiap kehidupan kita, supaya kita tidak dimurkai oleh Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam posisi kehidupan kita juga yang pada hari ini, saudaraku, yang dijumpai, didapati oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan, sudah dengan firman Tuhan, mari kita terus berjalan oleh pertolongan Tuhan, memampukan kita untuk terus berjalan dan tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Dan saya katakan, tegaskan lagi, bila ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, ya, melalui kehidupan kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita dengan segera mengatakan, Tuhan, ini saya, ampuni saya. Itu firman Tuhan bagi saya. Ampuni saya, sucikan saya, tahirkanlah saya daripada semuanya itu, supaya saya tidak terima murka daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya berkati kehidupan kita saat pagi hari ini, dalam setiap apa yang kita lakukan, setiap langkah kita, Tuhan belum menyertai kita, dan kita percaya Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, dan oleh kasih yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita, itu artinya juga bahwa kita akan terus menjadi alat-alat Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, menjadi alat-alat kebenaran, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, bukan menjadi senjata kelaliman yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi hidup ini harus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita. Puji Tuhan, menolong dan berkati semua kehidupan kita saat pagi hari ini. Setiap langkah kita akan terus disertai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap firman-Mu ya Tuhan, buat setiap nasihat-nasihat yang terus datang kepada kami. Kami belajar dari Raja Daud ya Tuhan, ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa, menyakiti hati-Mu ya Tuhan, ketika firman Tuhan datang oleh karena kasih-Mu ya Tuhan kepada Raja umat-Mu ini ya Bapa, maka dia merendahkan. Ini juga bagi merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui setiap dosa dan memohon ampun. Ini juga pelajaran bagi kehidupan kami Tuhan, siapapun kami, baik hamba-Mu yang berbicara dan juga semua kami Tuhan. Ketika ada firman Tuhan yang datang untuk mendidik, memberitahu, memperingatkan kami ya Tuhan, menasihati setiap kehidupan kami. Artinya bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami Tuhan, supaya kami tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang berdosa, tapi kami mohon untuk menyucikan, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, supaya hidup ini terus ditahirkan, dikuduskan, menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Bahkan hidup ini terus menjadi senjata-senjata kebenaran. Hidup ini terus memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Karena di setiap tugas ada tanggung jawab yang harus kami jalankan, yang harus kami kerjakan, yang harus kami pikul ya Tuhan, selama waktu yang Tuhan berikan kepada kami di atas muka bumi. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap firman Tuhan, atas setiap nasihat, atas setiap teguran-teguran firman Tuhan yang datang untuk mendidik dan mengajar kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga setiap umat-Mu Tuhan yang pada hari ini Tuhan, yang terus berjalan dalam kebenaran. Pimpinan pertolongan Roh Tuhan, mampukan juga kami terus untuk berjalan dan tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bahkan kami terus mengerti dan dimampukan terus Tuhan untuk melakukan, memikul setiap beban, setiap tanggung jawab, setiap tugas yang harus kami jalankan, yang harus kami kerjakan ya Tuhan, selama waktu yang Tuhan beri bagi kami ada di muka bumi ini Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dinyatakan ya Tuhan. Melalui kehidupan kami pemberitaan tentang nama-Mu ya Tuhan, Engkau benar dan tidak ada kecurangan, itu terus Tuhan, terus ya Tuhan tersampaikan melalui setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pakai seluruh umat-Mu Tuhan, terus untuk menjadi alat bagi nama Tuhan, menjadi senjata-senjata yang Kau pakai, senjata kebenaran ya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini, berkati seluruh umat-Mu, berkati setiap langkah kami, berkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bersyukur pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan Shalom.